Tiada yang seperti Engkau, ya Aba, ya Bapa, Tuhan Allah yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Mari bersama-sama 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panas yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berbicaralah kepada kami, dan biar dengan kekuatan Roh Kudus, firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Ya, senang sekali hari ini Sabtu 6 Mei 2023 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dalam doa fajar dari BMC yang ada di New York. Nah, Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini masih diambil dari Amsal pasal 23. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari ayat 17 dan ayat 18. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Mari kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, dari 2 ayat ini kita mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata orang-orang yang berdosa itu bisa sukses, bisa berhasil di dalam kehidupannya, bahkan menjadi kaya raya. Kita nggak boleh pura-pura nggak tahu, kita nggak boleh tutup mata,
ada di sekeliling kita, baik ada di kota New York, di Amerika Serikat, di Indonesia, bahkan di mana-mana. Kita melihat orang-orang berdosa, orang-orang yang curang, orang-orang yang berlaku tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu berhasil dan sukses. Tapi Alkitab berkata, jangan sampai kita iri hati, ya. Kan nggak mungkin nih kita iri sama orang-orang yang tidak berhasil. Kita pasti iri dengan orang-orang yang kelihatannya itu kualitas hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari lagi dari Mazmur 73. Bagaimana seorang pelayan Tuhan, seorang yang diurapi yang bernama Bani Asaf. Bani Asaf itu hampir putus asa loh. Karena dia lihat ya orang-orang yang hidupnya enggak karu-karuan, menghalalkan segala cara, dia tidak takut akan Tuhan, melanggar aturan pemerintah, melanggar aturan firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi tambah gemuk katanya. Tambah gemuk, sehat, dan tidak ada kesakitan manusia. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Wah, kok nggak sama dengan apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur, ya kan? Dan kemudian Bani Asaf sempat iri hati, sempat sakit hati. Aku ini, kata Bani Asaf, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi hidupnya kok tetap begini-begini saja. Miskin tetap miskin, melarat tetap melarat, susah tetap susah. Kok kayaknya nggak punya masa depan, ya kan? Dan kemudian Bani Asaf masuk ke ruang Maha Kudus. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia kepengen tahu apa misteri dari semuanya ini. Dan kemudian Tuhan tunjukkan kepada Bani Asaf bahwa kalau melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang tidak takut akan Tuhan, mereka hidupnya kelihatannya bahagia, mereka kelihatannya tidak ada kesakitan, tidak ada masalah dalam hidupnya. Sesungguhnya orang-orang seperti itu juga dikasih oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, tetapi kalau waktunya sudah tiba, orang-orang yang demikian tidak bertobat, maka seketika juga itu mereka akan tergelincir dan kemudian hancur. Ya, ingat Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Baik. Tadi kita sudah menaikkan pujian, Yesus itu baik. Tidak bisa diragukan kebaikannya, tidak bisa diragukan akan kasihnya. Kepada siapa? Kepada kita orang yang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita yang sudah menerima Yesus, kita hidup dalam pertobatan, maupun Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdosa. Untuk apa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa? Agar orang-orang berdosa itu menjadi percaya dan orang-orang berdosa itu kemudian diselamatkan. Ya, ingat Tuhan datang ke dunia ini punya misi yang luar biasa. Dia mau menyelamatkan seluruh isi dunia ini agar seluruh isi dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita iri kepada orang-orang yang berdosa. Ayat yang ke-18, Tuhan sendiri berkata, sungguh masa depan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah hilang. Saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai
akan ada masa depan, ya. Jadi masa depan sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus itu, ya, Tuhan mau kita hidup di dunia ini diberkati, tapi bukan sekedar diberkati, tapi kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu, dan kita bisa mengalami yang namanya damai dan sukacita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kelihatannya berhasil tetapi mereka hidup di dalam dosa, kesukaan, kesenangan mereka itu semu adanya, palsu adanya, ya. Maka itu jangan kita juga terpengaruh dengan apa yang kita lihat di sosial media, ya. Kita udah seringkali mendengar dan sudah dibongkar bahwa apa yang kelihatan di sosial media, orang-orang berdosa itu kelihatannya berbahagia, kelihatannya mesra, tapi semuanya itu penuh dengan kepalsuan. Untuk sekali cepret atau untuk sekali syuting, buat menampilkan hal yang baik itu, wah, behind the scene-nya itu serem katanya, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar setiap kita menjadi orang-orang yang jujur katanya, menjadi orang yang tulus, orang yang cinta damai, maka kita akan mengalami yang namanya masa depan di bumi ini yang cuma sementara, maupun nanti kalau mati masuk sorga, yaitu mengalami masa depan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, gantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Gantungkan harapan kita kepada firman Allah yang hidup. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bergantung kepada Tuhan Yesus, kita menggantungkan pengharapan kita kepada firman Tuhan Allah yang hidup itu, percaya, maka kita akan memiliki masa depan yang sesungguhnya. Bahkan Alkitab berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, bukan hanya dia sendiri yang memiliki masa depan, tapi sampai kepada anak cucunya, bahkan sampai kepada keturunan selanjutnya. Ya, itu yang kita pelajari. Yang pertama dari ayat 17 dan 18. Kemudian ayat yang ke-22 dikatakan begini, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Yang kedua ini mengingatkan kita seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya percaya nggak ada seorang pun yang lahir dari batu, ya. Kita ini punya ayah, punya ibu, punya orang tua. Nah, ini kesempatan nih, kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, ya, hormati dia, ya, hormati. Kemudian dikatakan jangan hina orang tuamu meskipun dia sudah tua. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang muda, ya, karena ayah dan ibunya sudah tua, kemudian daya ingatnya turun, kemampuannya berkurang, maka anak-anak itu kok berani ya, dia kurang ajar kepada orang tuanya. Ingat loh, Bapak Ibu sekalian, apa yang ditabur itu pasti dituai. Kalau kita nggak menghormati orang tua kita, maka nanti anak-anak kita juga tidak akan menghormati kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kami selalu ajarkan bahwa kekristenan itu mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati ayah dan ibu kita ketika beliau-beliau ini masih hidup. Kalau sudah mati, Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau nangis, kita mau hormati,
kita kasih makan itu makamnya atau kuburannya, itu sia-sia, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu sia-sia, nggak ada gunanya. Sebab di kuburan itu cuman ada tulang belulang. Apalagi kalau udah meninggalnya lama. Seperti kata kita pengkhotbah, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi di kuburan yang ada cuman tanah. Maka itu selagi orang tua kita masih hidup, buat kita yang tinggal di Amerika, mungkin orang tuanya ada di Indonesia, atau hari ini kita ada yang tidak tinggal bersama dengan orang tua kita karena kita sudah menikah, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sempatkan waktu untuk telepon kepada ayah dan ibu kita, say hi, katakan sesuatu. Kemudian kalau kita ada berkat, berilah, kirimlah berkat kepada orang tua kita. Karena memberkati orang tua kita itu adalah bentuk kita menghormati orang tua kita masing-masing. Dan dengarkan nasihat-nasihat dan hikmat yang keluar dari mulut, lidah papa dan mama kita atau orang tua kita. Karena Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui ya bahwa tidak ada orang tua kita yang tidak mencintai kita, ya. Hampir 100% di atas muka bumi ini orang tua kita masing-masing itu mencintai kita. Ya memang tidak 100%, hampir 100%, ya. Tapi jangan lihat yang orang tua yang tidak mencintai dan mengasihi anaknya. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan itu, yang berbahagia, yang pertama-tama adalah orang yang mempraktekannya. Dalam hal ini, kalau kita menghormati orang tua kita, mendengarkan nasihat daripada ayah dan ibu kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan selamat, kita akan memiliki masa depan yang baik, ya. Dan yang terakhir dari ayat yang ke-26, Amsal 23 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Nah, ayat ini mau berbicara, Bapak Ibu sekalian, biarlah hati kita, ini masih ada hubungannya dengan apa yang ditulis di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya terpancar kehidupan. Nah, ayat ini mau agar hati kita ini diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, sebelum cari yang lain-lainnya, artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka dikatakan di sini kita akan senang. Ya, mengapa? Karena kita ada di jalan-jalan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mau kita menderita. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesedihan yang terus-menerus. Tuhan itu mau hidup kita senang. Tapi seringkali orang tidak mengalami kesenangan, tidak mengalami kebahagiaan yang sejati. Mengapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka selalu mengikuti jalan yang ingin dia tempuh. Bukan jalan yang seharusnya ditempuh, yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan itu menunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Seperti tadi, waktu sebelum kita dengar firman Tuhan, ya, saya akan berdoa begini, Tuhan biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kakiku dan terang buat jalan hidupku, ya, buat kita semua. Mengapa?
ketika kita berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kesenangan. Maka itu berikanlah hati kita kepada Tuhan. Jangan berikan hati kita kepada dosa, kepada kenikmatan dunia. Sebab kenikmatan dunia itu cuma sementara dan akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kenikmatan yang daripada Tuhan itu bisa kita nikmati di atas muka bumi ini dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Ya, yang pertama, jangan pernah iri kepada orang yang berdosa. Tapi biarlah kita hidup takut akan Tuhan, hidup sebagai orang yang jujur, orang yang tulus, dan orang yang cinta damai. Yang kedua, dari Amsal ini kita belajar bagaimana kita perlu menghormati orang tua kita dan kita mendengarkan nasihat daripada ayah dan ibu kita. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, please jangan dihina, jangan direndahkan, jangan diremehkan, tapi tetap kita harus menghormati. Wajib hukumnya. Dan yang ketiga, biarlah hati kita serahkan kepada Tuhan dan kita hidup di jalan-jalan Tuhan, maka kita akan senang untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus, tolong kami. Bukankah Engkau Tuhan Allah yang memberikan kuasa dan pertolongan buat setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, karena kami tahu ketika kami mendengar dan melakukannya, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan, dan memiliki masa depan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.